Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari Wahyu 21 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi di dokia matuau, sasude nai madung terjadi, audu na parjolo dohop na parpudi, bonana dohop ujungna, halak na manguas, ulehen dominum, sian mual hangaluani." Dalam bahasa Indonesia, firmannya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes dari Pulau Patmos merupakan sebuah penglihatan yang akan terjadi bagi dunia ini sampai pada akhir zaman. Penglihatan itu dituliskan menjadi sebuah kitab Wahyu, dan di dalam tulisan Wahyu ini kelihatan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan dan setiap manusia akan dihadapkan dengan pengadilan, yaitu pengadilan surgawi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika sudah dituliskan, maka di dalam penutupan atau di dalam akhir-akhir daripada tulisan itu, penulis Wahyu mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Alfa merupakan sebuah abjad pertama di dalam bahasa Yunani, dan Omega merupakan huruf terakhir di dalam abjad Yunani. Artinya Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Dengan kalimat yang pertama dan yang terakhir, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan juga kepada Allah. Ketika Allah mengatakan dirinya adalah Alfa, maka mari kita sadari bahwa kehidupan kita itu berasal daripada Allah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Alfa, maka kita akan mengetahui bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara terkasih, ketika dikatakan juga aku adalah Alfa dan Omega, maka segala sesuatu, ruang dan waktu, peristiwa dan keadaan, semuanya di dalam kontrol dan kuasa Allah. Artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan pada firman Tuhan kali ini dikatakan lagi bahwa Allah lah Dia akan memberikan air kehidupan bagi yang haus. Kalau kita kembali kepada ungkapan Yesus, "Akulah air kehidupan," yang dikatakan kepada orang Samaria itu, maka kita harus mengingat bahwa air kehidupan itu bukan hanya air yang membuat orang menjadi yang haus menjadi memiliki kelegaan. Namun yang mau dikatakan adalah air kehidupan memberikan kita kehidupan itu sendiri. Dengan Yesus Kristus yang dulunya kita menjadi mati, menjadi dihidupkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita datang kepada Allah, Dia akan memberikan kehidupan bagi kita. Dia akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita menyadari bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan itu sendiri, dan kehidupan kita juga dipertanggungjawabkan kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diingatkan bahwa secara totalitas kehidupan kita adalah dipertanggungjawabkan kepada Allah. Secara totalitas kehidupan kita adalah kehidupan di dalam penyertaan dan lindungan Allah. Tak ada sesuatu pun yang bisa lari daripada kehendak dan keputusan Allah. Tak ada sesuatu yang bisa menjadi menghindar daripada Allah. Namun meski demikian, Allah itu bukanlah menjadi Allah yang penuh amarah, namun Allah yang memberikan solusi bagi hidup kita, yang memberikan air kehidupan
di dalam kehausan kita, memberikan jalan keluar di dalam kebuntuan-kebuntuan yang terjadi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, di dalam kehidupan kita ini, mari kita sadari bahwa kita tidak lepas dari pantauan pandangan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Kita tidak lepas daripada tuntunan dan kehendak Allah. Dan kita juga harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita kepada Allah. Namun kita tidak akan takut dan tidak akan menjadi gentar, karena Allah itu memberi jalan keluar, memberi solusi, memberikan air kehidupan melalui Yesus Kristus yang merupakan air kehidupan itu. Yesus adalah air kehidupan yang memberikan kehidupan bagi kita, memberikan kelegaan ketika kita dahaga, dan memberikan solusi di dalam segala kebuntuan-kebuntuan yang terjadi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita, sadarilah bahwa Allah lah yang menjadi awal daripada segala sesuatu, dan sadarilah di dalam segala perjalanan segala sesuatu adalah ada penyertaan Allah. Kemudian sadari juga lah bahwa kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Allah, karena Dialah yang menjadi tempat yang terakhir bagi kehidupan kita. Kemudian jangan takut akan yang terjadi bagi hidupmu, karena Dia akan memberikan air kehidupan, memberikan kelegaan, memberikan air kehidupan kelegaan bagi setiap orang yang haus. Oleh karena itu, melalui firman kita diingatkan, Allah Alfa dan Omega, Allah yang memberikan air kehidupan. Mari hidup bersama dengan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami akan air kehidupan, dan mengingatkan kami bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Biarlah kehidupan kami sepenuhnya di dalam pengawasan Allah, dan biarlah kehidupan kami sepenuhnya di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.